Semangat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kajian muatan Green Design pada dry leaf board. Green Design merupakan sebuah gerakan berkelanjutan yang mengarahkan terciptanya kegiatan perancangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemakaian material yang ramah lingkungan, serta pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan energi dan sumber daya. Konsep green design dilatar belakangi karena adanya isu-isu krisis yang terkait dengan energi, bahan baku alam, pencemaran lingkungan, produksi limbah, serta adanya isu global warming. Adapun tujuan dari green design adalah meminimalkan kesenjangan antara eksplorasi alam dengan kegiatan restorasinya, sehingga keseimbangan lingkungan hidup akan terpelihara. Pelestarian lingkungan hidup dengan pemanfaatan sampah organik di daerah perkotaan menjadi motivasi yang mendasari penciptaan dry leaf board. Adapun bahan baku utamanya adalah limbah daun kering. Beberapa yang menjadi bahan pertimbangan sehingga daun kering menjadi bahan utamanya adalah jumlahnya sangat banyak. Berdasarkan data dari Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, kalkulasi kuantitas daun kering di Kota Bandung yaitu 78 ton per hari. Daun kering mudah didapatkan, berbentuk lembaran, visualnya natural, selama ini pemanfaatannya belum maksimal, meningkatkan nilai tambah daun kering. Contohnya adalah daun kering dari pohon sono kembang, cangkring, angsana, ketepeng, gelodogan, tiang, dan lain-lain. Adapun bahan pendukungnya adalah chloropin contact adhesive, yaitu dikarenakan kemampuan rekatnya kuat, spesifikasinya sesuai dengan karakter daun, bersifat organik, pemakaiannya aman dan mudah, mendukung pencapaian fungsi board yang dihasilkan, harganya murah, mudah dijumpai, masyarakat sudah terbiasa menggunakan dan tidak berbahaya. Dry leaf board terdiri dari daun kering yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk struktur lembar papan yang pipih. Adapun tahap pembuatan boardnya adalah pertama, tahap pengumpulan daun kering. Ujung pangkal daun dipotong agar tidak mengganggu proses perekatan. Yang kedua adalah tahap pencucian dan pengeringan. Daun kering dibersihkan sehingga tidak ada tanah yang menempel serta penjemuran sampai kering maksimal. Yang ketiga, tahap pengeleman dan penempelan lembar struktur daun. Lem yang digunakan adalah chloropin contact adhesive. Selanjutnya adalah tahap pemotongan lembar struktur, yang yaitu dipotong sesuai dengan ketebalan board. Saat ini dimensi ketebalannya adalah 20 mm. Tahap penyusunan lembar struktur yang sudah dipotong kemudian disusun berderet secara vertikal, dan tahap akhir adalah tahap laminasi permukaan. Dalam proses produksi ini tidak menghasilkan limbah yang membahayakan, noise, bau, dan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Dry leaf board sebagai produk green design dilihat dari perspektif energi dan bahan baku, yaitu satu, daun kering yang digunakan adalah daun kering yang berjatuhan dari masing-masing pohon. Daun kering yang digunakan merupakan material limbah yang sudah tidak bermanfaat bagi siapapun. Energi yang digunakan dalam proses produksi memanfaatkan energi alam seperti matahari dan angin. Perlakuan terhadap material dasar dilakukan tanpa menggunakan zat pengawet atau kimiawi lainnya. Dilihat dari perspektif proses produksi, sejauh ini kegiatan produksi dalam jumlah kecil masih belum menghasilkan polusi udara, limbah, dan udara, tidak menggunakan material dan peralatan pendukung yang dapat merusak lingkungan sekitar, serta tidak menggunakan bahan kimia yang dapat mengganggu keseimbangan alam. Dari perspektif produk akhir, sebagai material bangunan, dry leaf board tidak mengandung zat kimia yang dapat berdampak buruk dan tidak membahayakan makhluk hidup lingkungan di sekitarnya. Treatment proses sama dengan material board sejenis seperti multiplex. Treatment proses tidak menghasilkan limbah seperti sebuah gergaji. Tekstur permukaan board memunculkan kesan natural dan rustic, sehingga memberikan peluang kedekatan manusia dengan alam. Kesimpulannya dari kajian ini adalah, pertama, green design merupakan konsep perancangan sebuah produk atau hasil teknologi yang lebih memperhatikan dampak dari keberadaannya terhadap lingkungan, baik dalam proses penciptaan maupun hasil produk yang diciptakan. Yang kedua, variabel-variabel green design telah mendominasi sebagian besar elemen praproduksi, produksi maupun produk akhir yang dihasilkan. Variabel green design yang belum dapat dibuktikan yaitu kemampuan menguraikan diri secara alami. Yang ketiga, dominasi muatan variabel green design pada dry leaf board memberikan motivasi dan semangat untuk lebih mengupayakan pemanfaatan dry leaf board ke arah pemanfaatan yang lebih luas lagi. Berikut sebelah kanan ini adalah beberapa gambar pemanfaatan dry leaf board sebagai elemen furniture. Sekian dari saya dan terima kasih. Salam logistik.